Kepala rumah tangga ini 10 hari yang lalu meninggal dunia, dan juga untuk doa kita bersama. Kepada Ustadz, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyinal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat keluarga besar almarhum Haji Munaf, hadir bersama kita, nenek mama, tokoh masyarakat, semua anggota keluarga besar almarhum Haji Munaf yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Karena alhamdulillah kita dapat berkumpul bersilaturahim di kediaman Sahibul Bait almarhum Haji Mansur rahimahullah. Kita doakan bersama semoga almarhum diterima arwahnya dan ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam kita ucapkan lagi kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita berkumpul arisan atau disebut dengan kata silaturahim. Jadi arisan itu intinya kan silaturahim kalau dalam bahasa Arabnya. Jadi silaturahim itu dibagi dengan dua kata. Ada namanya silah, ada namanya rahim. Jadi kalau silah itu artinya menyambung, beda dengan qata bahasa Arab. Jadi ada menyambung, bahasa Arabnya silah. Kalau qata artinya terpotong. Kalau kita tidak lama kita bersua dengan saudara-saudara kita, udah lama kita tidak berjumpa dengan keluarga kita, tidak ada berkomunikasi, kita benci kita dengan saudara kita, maka itu disebut dengan qata'ur rahim. Kalau kita selalu bersama saudara, punya kita kajian rutin sekali seminggu, 2 kali seminggu, sekali sebulan, maka itu disebut dengan silaturahim. Nah itu silah, menyambung, bertemu kita. Nah kata kedua adalah ar-rahim. Rahim itu sebenarnya itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah yang maha penyayang, ar-rahim. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada hadis qudsi namanya. Ada hadis qudsi itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an itu perkataan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, dan persis contoh itu redaksinya. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pertama tidak akan berubah redaksinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kedua ada namanya hadis qudsi. Hadis qudsi ini perkataan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa Nabi. Nah, itu bedanya. Yang Al-Qur'an tadi bahasanya dari pertama sampai akhir diterima oleh Nabi, itu bahasa Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadis qudsi itu perkataan Allah tapi dibahasakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah dalam hadis qudsi itu? Anar rahim wa khalaqatur rahim. Anar rahman wa khalaqatur rahman. Wa syafaqtu laha min ismi. Faman wasalahu wasaltuhu wa man qata'ahu qata'tuhu. Kata Allah, saya ini ar-rahim, saya ini ar-rahman, saya ini yang maha penyayang. Jadi kan kita tahu ada namanya Asmaul Husna. Asmaul Husna itu kan 99. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan
walillahil asmaul husna. Allah itu punya nama-nama yang baik. Maka yang pertama itu adalah Allah, yang kedua namanya adalah Ar-Rahman. Saya ini adalah yang maha penyayang. Wa khalaqatur rahim, dan saya ciptakan rahim. Nah, Ar-Rahim, dan saya ciptakan rahim. Nah, rahim itu bahasa Arab dan sudah dijadikan sebagai bahasa Indonesia. Makanya rahim ini kan adalah tempat di mana kita sebelum dilahirkan. Itu namanya rahim. Nah, ini menariknya. Jadi hampir seluruh anggota jasad tubuh kita itu pakai bahasa Indonesia. Kepala nama bahasa Arabnya roksun. Ya, tangan bahasa Arabnya yadun. Kaki bahasa Arabnya rijlun. Tapi kalau rahim itu bahasa Arabnya rahim, begitu juga dengan bahasa Indonesianya. Nah, itu hebatnya kita orang Indonesia menspesialkan kata rahim itu, karena memang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khalaqatur rahim. Makanya dulu Nabi Adam itu kan sudah diceritakan, sudah diajarkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, semua nama-nama yang ada. Makanya disebutkan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kami itu sudah mengajarkan kepada Nabi Adam itu semua nama-nama, termasuk rahim ini. Makanya rasa spesial kita rasanya, kita sebelum hidup di dunia, kita diletakkan di tempat yang paling mulia, yang mana tempat yang paling mulia itu langsung disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis kursi tersebut. Wa khalaqatur rahim wa syaqaqtu lahu min ismi. Aku jadikan nama rahim itu dari nama saya sendiri, nama aku sendiri, kata Allah. Faman wasalahu wasaltuhu. Siapa yang selalu menyambung silaturahim tadi, maka akan kusambungkan pula koneksi aku dengan hambaku tadi. Waman qata'ahu qata'tuhu. Dan siapa yang memutuskannya, maka akan kuputuskan pula hubungannya dengan hubunganku. Itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya memang silaturahim itu adalah sebuah hal yang benar-benar harus kita lakukan. Kalau bisa awak gua melakukan silaturahim gua rutin, arisan. Jadi arisan-arisan awak gua berisi arisan-arisan mendengarkan kajian, mendengarkan anak-anak baca Quran. Kemudian yang paling utama tuh dari silaturahim itu adalah bertemu, berjumpa kita dengan saudara kita, salam kita. Karena tasawuf bahwa yang jauh-jauh bekok boso sesekali, ketika itu pula lah terasa rindu itu ketika kita melihatnya. Nah, maka itu fungsi dari silaturahim. Salam-salaman kita, berpelukan. Maka kata Nabi Muhammad SAW, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma hatta qabla ayyatafariqa. Tidaklah seorang dua muslim itu bertemu dia dengan saudaranya muslim yang lain, kemudian dia bersalam-salaman, maka ketika itu Allah akan mengampuni dosanya qabla ayyatafariqa, sampai dia berpisah di antara keduanya. Makanya ketika awak boso orang-orang yang kita jumpai, orang-orang yang awak lamun boso, maka kita salam mereka, awak salaminya, kemudian awak tolongnya dengan erat-erat. Maka ketika itu juga berguguranlah dosa-dosa kita. Ketika itu pula dimaafkanlah dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai nanti kita bubar, sampai nanti kita berpisah dengan saudara-saudara kita. Maka itulah isi dari arisan itu, isi dari silaturahim itu. Isi yang pertama adalah baca Quran. Isi yang kedua mendengarkan kajian. Isi yang ketiga dan yang paling utama yaitu berjumpa kita dengan saudara-saudara kita, terkhusus saudara-saudara yang sudah lama kita tidak berjumpa. Nah, itu gunanya silaturahim tersebut. Makanya kemudian yang beda silaturahim, beda arisan awak, arisan-arisan uang kampung, beda dengan arisan-arisan uang kota. Kalau uang kota kan arisan ibu-ibu biasanya memamerkan cincin, ditengok golang, ditengok kalung, iko ome, iko 20 karat, iko mahego. Beda, maka itu membedakan kita dengan mereka. Kalau kita itu arisan itu dalam makna bersilaturahim, maka mereka arisan dalam rangka
tidak mereka silaturahim juga, tetapi tujuannya nanti tujuan yang ujub, tujuan yang membangga-banggakan. Maka itu kita hindari dan kita buat tujuan yang lebih utama, yaitu adalah tujuan silaturahim, berjumpa, mendengarkan ceramah, kemudian kita baca Quran dan kita dengarkan. Nah, makanya selalu kita silaturahim. Arisan itu kan makanya ketika kita selalu berjumpa dengan orang, maka ketika itu pula lah urusan kita dimudahkan. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, man sarrahu ayyubsuta rizqahu fi rizqihi aw yansa'alahu fi atharihi falyasir rahimahu. Siapa yang ingin dimudahkan urusannya, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, kemudian ingin pula dia rezekinya diperluas oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia silaturahim. Maka dari hadis ini dapat kita ambil dua faedah dari silaturahim itu. Faedah pertama atau maqasid pertama, yaitu ketika awak berjumpa dengan kawan-kawan, berjumpa dengan keluarga besar, maka secara tidak langsung nanti akan ada rezeki yang bertambah. Karena itu boso aja uang. Tuh awak tanya, apa kerja gini? Tuh ala selesai kerja potong. Kalau selesai kan bekok bisa membantu. Nah, ketika itu kan ada rasanya hal-hal yang terselesaikan. Nah, itulah maksud dari hadis Nabi itu, fal yasir rahimahu, maka dilapangkanlah rezekinya. Kemudian yang kedua, ketika kita bersilaturahim, berjumpa kita dengan kaum saudara kita, berjumpa kita dengan keluarga besar kita, apalagi dengan kesibukan masing-masing yang luar biasa, maka nanti akan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika kita bersua dengan saudara kita, bersua jasa sanak lamo, kemudian bertanya kabar, kemudian bertanya apapun yang ada dengan dia. Nah, ketika itu pula kita akan merasa senang, kita akan merasa gembira. Maka ketika awak merasa gembira, maka tak terasa nanti umur kita akan panjang, terasa berkah hidup itu, terasa kebermanfaatan dalam kita melakukan hidup di dunia ini. Makanya hidup di dunia kita ini adalah lagi-lagi untuk beramal. Jadi bukan hanya untuk berfoya-foya, bukan untuk membuang-buang waktu, bukan lagi untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Makanya Allah Subhanahu wa taala bilang, "Wallahu alladzi khalaqal mauta wal haya." Allah lah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa? Untuk apa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi kata Allah dalam surah Al-Mulk itu, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi ternyata Allah itu masih hidup, Allah kasih kita nikmat kehidupan sampai sekarang ini, liyabluwakum ahsanu amala. Karena Allah itu ingin melihat kita, itu hamba ringko masih beramal kahinya gua. Hamba ringko dalam detik itu gua masih berbuat pahala ini gua, masih berbuat kebaikan sesama dia, atau malah justru sebaliknya, itu hamba ringko malah bermaksiat ini gua. Itu hamba ringko malah melakukan hal-hal yang dilarang. Nah, ketika itulah fungsi dari kehidupan kita itu terasa kita. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Makanya ketika awak go ala taso hakikat hidup itu, maka awak go akan selalu terasa ingin beramal terus, karena memang hakikat hidup itu, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia itu diciptakan oleh Allah tidak lain tidak bukan untuk beribadah. Walladzi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ahsanu amala. Allah ciptakan kehidupan, Allah ciptakan kematian, tidak lain tidak bukan adalah untuk memperbanyak amalan kita. Maka lagi-lagi kita ingat hakikat hidup itu untuk beramal, berbuat baik, bukan untuk bermaksiat, bukan untuk melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus kita ingat itu. Makanya ketika kita membuat kajian rutin, ketika kita buat arisan seperti ini, kita buat hal-hal yang bermanfaat yang lainnya, maka terasa betul keluarga itu adalah keluarga besar yang baik, keluarga besar yang tentram, keluarga besar yang saling merangkul sesamanya. Karena memang awak ada isau tutup mata, banyak keluarga besar
yang ada di dunia ini, di Indonesia misalnya, di Provinsi Riau, bahkan di Kabupaten Kampar, bahkan mungkin di Bangkinang, tidak boso-boso, tidak menyapo-nyapo, tidak menanya kabar satu sama lain. Kenapa? Karena mereka tidak memahami hakikat silaturahim. Padahal Rasulullah SAW pernah mengatakan siapa yang tidak menyapa dengan saudaranya, maka tidak akan diterima amalannya untuk beberapa hari. Makanya dalam rangka silaturahim itulah kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang paling penting juga kita ingat makna kematian itu seperti apa. Karena barusan atau 10 hari kebelakangan kita baru ditinggalkan oleh keluarga kita, saudara kita, sahibul bait. Ketika ada orang meninggal, lalu kita ingat kita itu masih diberi kepanjangan umur sekarang itu untuk apa? Itu bapak ini ada almarhum yang lebih muda dari kita, lebih cepat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara kita lebih tua misalnya, itu kita untuk apa? Maka lagi-lagi kita lihat bahwasanya Allah masih memberikan kita umur untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk berbuat kemaksiatan. Karena harus kita yakinkan, kita taruh di hati kita itu kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Makanya di dalam Al-Qur'an itu ayat tersebut kullu nafsin dha'iqatul maut itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 3 kali. Jadi tidak sekali loh. Artinya apa? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sebuah ayat mengulang-ulang, maka itu adalah menunjukkan kata taukid. Dalam bahasa Arab disebut dengan kata penekanan. Ikul iyo. Jadi tidak ada bukan basa-basi, bukan hal-hal yang sekedar mujamalah di dalam Al-Qur'an, bukan, tetapi benar-benar semua orang akan menghadapi kematian. Karena memang kalau kita lihat sejarah umat muslim, banyak sekali para pemimpin-pemimpin, para raja-raja dulu merasakan bahwasanya mereka tidak akan pernah mati karena mereka memiliki segalanya. Makanya ada namanya Fir'aun kan, di zaman Nabi Musa itu dia pernah berkata, saya adalah Tuhan kalian, ana rabbukum, saya adalah Tuhan kalian, saya bisa menghidupkan kalian dan bisa pula mematikan kalian, kata Fir'aun itu. Maka ketika itu ditantang oleh rakyatnya, gak mungkin kamu bisa mematikan orang sementara kamu adalah manusia biasa. Lalu ketika itu juga rakyat menantang Fir'aun tadi pun membunuh dengan perintah Fir'aun tadi. Lalu disebutkan kepada rakyat, kan lagu sabu dan gue bisa menghidupkan orang dan bisa pula mematikan orang. Itu kata Fir'aun. Itu kata Fir'aun dengan sombongnya. Kenapa? Karena dia Fir'aun tadi itu tidak memahami hakikat hidup dan tidak pula memahami bahwasanya setiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami kematian. Maka ketika kita tahu seperti itu, hendaklah kita memperbanyak amal dan kita jauhi sifat-sifat Fir'aun yang sombong tersebut. Kita jauhi sifat-sifat yang durhaka tersebut dan lagi-lagi kita perbanyak amal. Kita banyak zikir, kita banyak sholawat, kita banyak sholat sunnah, sholat wajib, kemudian kita banyak berpuasa, dan yang paling penting juga inti pada malam kali ini, kita banyak bersilaturahim dengan keluarga kita. Kita banyak silaturahim dengan kerabat-kerabat kita. Kita banyak silaturahim dengan teman-teman yang kita kenal maupun teman-teman yang tidak kita kenal. Mungkin itu saja yang dapat Anda sampaikan. Lebih dan kurang Anda mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Kemudian marilah kita tutup dengan pembacaan doa. Mari kita heningkan suasana kita dulu bersama untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ketika kita berdoa itu kita benar-benar mengaminkan. Jadi kan ada juga kadang ketika acara-acara itu kan kita mengaminkan tidak sepenuh hati. Kita itu mengaminkan hanya memikir uang. Kita itu mengaminkan kita itu hanya mengaminkan melalui mulut saja, tetapi amin kita itu tidak melalui hati. Nah, kita hindari hal-hal seperti itu. Kita heningkan diri kita sendiri, kita lihat diri kita sendiri, lalu kita aminkan doa tersebut. Karena ketika suatu doa diucapkan lalu diaminkan oleh orang banyak, maka ketika itu pula kualitas doa pun semakin tinggi, semakin power, semakin kuat kualitas doa tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina mursalin wa ala alihi